Sindo Trijaya, pelopor radio talk show di Indonesia. Profesional Sindo Trijaya kembali lagi bersama talk show akhir pekan terakhir Polemik Sindo Trijaya Network bersama saya, host Anda, Pangeran Ahmad Nurdin. Kita membahas topik di balik teror Jakarta. Saya ke Bang Mahfud Sidik dari DPR RI Komisi 1. Bang, tadi ada banyak kritikan juga tentang masalah penanganan ini, bahkan dari orang yang istilahnya bagian dari menangani, bagian dari mencegah masalah terorisme itu. Dari DPR sendiri, Bang, melihat dalam kondisi seperti ini di Komisi 1, apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki agar jangan sampai terjadi lagi aksi terorisme seperti hari Kamis kemarin? Iya, terima kasih. Saya mengikuti sejumlah pemberitaan dan ulasan di beberapa media luar negeri, di Australia, di di Amerika, dan juga pemberitaan di Inggris dan Jerman. Ada hal yang menarik yang menurut saya ini juga harus menjadi referensi kita, bahwa umumnya mereka mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, yang dengan sigap merespon kejadian tersebut. Dan tadi Bang ini sudah menyampaikan dalam waktu yang relatif cepat, ya, polisi sudah bisa membersihkan area aksi tersebut, sehingga kemudian dalam waktu berapa jam kemudian sudah bisa digunakan kembali oleh masyarakat umum. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga mengapresiasi respon masyarakat Indonesia yang secara spontan, terutama didukung oleh media sosial, ya, melakukan penggalangan opini bagaimana mereka menyampaikan sikap, yang mulai dari mereka tidak takut, ya, sampai kemudian doa dan harapan bagi kita bersama untuk menghadapi terorisme ke depan ini. Itu hal pertama yang menurut saya penting untuk kita cermati. Nah, yang kedua, secara teoritik kan setiap aksi teror itu salah satu tujuannya adalah menciptakan dan menyebarkan psikologi massa di mana mereka akan diliputi kecemasan dan ketakutan. Relatif kalau saya melihat, walaupun aksi bom Sarinah kemarin jauh lebih kecil dibandingkan aksi-aksi bom sebelumnya, karena sejak tahun 2000 sampai awal 2016 ini merupakan peristiwa yang ke-7, ya, peristiwa yang ke-7. Jadi dalam 15 tahun memasuki tahun yang ke-16 ini ada 7 peristiwa, dan relatif peristiwa yang terakhir ini dibandingkan yang sebelum-sebelumnya skalanya kecil. Tetapi kecemasan kolektif, kecemasan massa itu memang cukup terbangun, cukup terlihat. Dan bukan saja masyarakat yang mengalami kecemasan, tetapi bahkan kita lihat media massa pun juga terjebak dalam kecemasan yang sama. Sampai-sampai kemudian sejumlah media, ya, seperti terjebak dalam kepanikan, sehingga mekanisme jurnalistik itu tidak lagi mereka bisa jalani secara prosedural, ya, sehingga muncullah berita-berita palsu, berita bohong yang tampil di media massa, yang ini menambah tingkat kecemasan di tengah-tengah masyarakat, ya, sehingga beberapa media mendapatkan teguran. Saya pikir ini juga perlu menjadi catatan kita. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa jika aksi bom Sarinah kemarin relatif jauh lebih kecil dibandingkan aksi-aksi yang sebelumnya sejak tahun 2000, tapi mampu menciptakan kecemasan atau kepanikan yang meluas? Yang pertama adalah karena masyarakat kita, termasuk masyarakat media, setidaknya sejak 2 tahun yang lalu mengalami exposure yang sangat intensif, mengalami terpaan yang sangat intensif dan sangat masif bahkan tentang aksi-aksi teror di berbagai belahan dunia. Dan dalam terpaan informasi ini kan muncullah satu makhluk baru yang disebut dengan ISIS, atau media barat menyebutnya sebagai Daesh Darul Islam. Nah, jadi 2 tahun masyarakat kita terkondisikan oleh informasi aksi-aksi teror ini, dan kemudian begitu terjadi di Jakarta, walaupun skalanya lebih kecil, tapi kemudian efek psikologisnya memang jauh lebih besar daripada aksi itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa
terjadi efek psikologis yang relatif cukup besar karena memang baik Badan Intelijen Negara ataupun lembaga penegak hukum, kepolisian dalam hal ini termasuk BNPB itu sudah sejak 2 tahun yang lalu pula selalu menyampaikan ke publik melalui media massa tentang kelompok-kelompok radikal. Saya ingat awal tahun 2015 saya menghadiri satu seminar internasional tentang penanggulangan terorisme. Ternyata informasi yang dimiliki Badan Intelijen Negara, kepolisian atau pakar-pakar intelijen atau pakar-pakar terorisme dari negara-negara lain menyampaikan data yang relatif sama tentang kurang lebih 15-16 kelompok radikal yang ada di Indonesia yang bisa jadi asal mereka relatif independen dan sebagiannya 5-6 kelompok ya mereka simpulkan terafiliasi dengan ISIS. Dan dalam waktu berikutnya juga mulai ada warning, peringatan-peringatan bahwa akan ada aksi yang dilakukan di Indonesia. Nah, jadi masyarakat, media massa juga mendapatkan terekspos oleh informasi semacam ini, sehingga walaupun warning itu ada, tetapi dari waktu ke waktu kok tidak ada kejadian, masyarakat antara nyaman dan cemas itu ada. Nah, begitu ini terjadi, maka ya mereka berhasil menstimulir ledakan psikologi massa yang tadi diwarnai kecemasan dan ketakutan. Nah, apakah kita bisa menilai bahwa aksi tersebut merupakan kecolongan? Tadi Bang Kiki tidak setuju. Kalau saya melihatnya begini, kesigapan, kecepatan aparat penegak hukum dalam mengatasi situasi pasca ledakan itu menunjukkan mereka punya kesiapan, punya kesiagaan. Tetapi begitu aksi itu terjadi di tempat dan waktu yang tidak bisa mereka antisipasi, maka tidak salah kalau ada sementara orang mengatakan kita kecolongan. Karena kalau kita nggak kecolongan, mestinya 2 tahun informasi sudah terus dilansir ke masyarakat, warning terus disampaikan, mestinya ya fungsi intelijen, salah satu fungsi intelijen itu adalah pengamanan. Dia bisa melakukan cegah tangkal agar peristiwa itu tidak terjadi. Aparat penegak hukum pun juga punya fungsi penegakan keamanan. Mereka bisa mengantisipasi itu setidaknya. Ketika kepolisian Republik Indonesia mulai melakukan penangkapan sejumlah orang yang diduga terlibat gerakan radikal dan gerakan teroris ini dan akan melakukan aksi, semestinya mereka bisa mengkalkulasi ini kalau teorinya bahwa aksi bom Sarinah salah satu tujuannya adalah sebagai aksi pembalasan karena salah satu yang diserang adalah polisi. Mestinya polisi juga sudah bisa mengkalkulasi, membuat proyeksi bahwa penangkapan sejumlah aktivis paling tidak dalam sebulan sebelumnya itu pasti akan memicu reaksi pembalasan. Karena ini pola-pola ulangan yang terjadi pada masa-masa sebelumnya juga. Jadi menurut saya tidak salah juga kalau kemudian ada pandangan kok kita jadi kecolongan. Walaupun ketepatan dan kecepatan bertindak setelah kejadian itu harus kita apresiasi. Nah, pertanyaan besarnya begini, Mas. Kalau sejak 2 tahun yang lalu sudah mulai dipublish peta kelompok-kelompok radikal yang ada di Indonesia, siapa aktornya, bagaimana jaringannya, apa pola aksinya, afiliasinya, dan basis-basis daerah rekrutmen dan juga operasi mereka. Pertanyaannya adalah, kalau peta itu sudah ada, kenapa kemudian kita masih tersesat di tengah jalan? Kan petanya sudah ada. Gitu. Kalau petanya sudah ada, lengkap, jelas, ya ada Google Map-nya juga, kenapa kita masih tersesat? Tersesat dalam artian kenapa kita masih mengalami peristiwa seperti dari Komisi 1 menilai kenapa itu terjadi? Nah, kalau tadi kan dikatakan ada beberapa keterbatasan seperti kemarin saya menyimak di pemberitaan misalnya Badan Intelijen Negara mulai mengusulkan revisi Undang-Undang Intelijen agar intelijen diberikan kewenangan menahan atau menangkap ya seseorang atau pihak yang dipandang perlu untuk digali informasi lebih jauh karena ada kecurigaan awal. Lalu mereka minta tambahan kewenangan, boleh menahan dan menangkap. Ya. Nah, sebelumnya juga muncul usulan revisi Undang-Undang Penanggulangan Anti Terorisme yang sebelumnya sudah diubah dengan Perpu. Saya jadi berpikir, apakah kejadian kemarin kalau sebagian kalangan mempersepsi ada semacam kecolongan sehingga tidak bisa diantisipasi, ini karena persoalan masih lemahnya kewenangan yang dimiliki
dan bertanggung jawab diberikan tugas dan kewenangan penanggulangan terorisme. Maksudnya gimana Pak? Jadi karena kewenangannya lemah, akhirnya terjadi masalah kemarin. Ya, apakah karena kewenangannya yang kurang, atau sesungguhnya kewenangan itu sudah memadai, tetapi implementasi operasionalisasi dari kewenangan itu yang belum maksimal. Nah, itu pertanyaan yang harus Itu lebih berat kemana Bang kalau dari dua pilihan itu? Saya mau dengar Bang Kiki dulu. Itu betul, tapi kan yang dilupakan itu lingkungan eksternal. Polisi ini tidak bekerja di ruang vakum. Begitu semua bukti ada, ditangkap, diprotes kok masyarakat. Teman-temannya Pak Mahfud banyak bilang itu polisi salah tangkap, ya harus dilepasin lagi. Lama-lama polisinya trauma. Contoh nih, ini semua teroris Sarina ini kan residivis, pernah ngebom, pernah bawa senjata di mana segala macam. Gak bisa dia apa-apain karena hukum kita seperti itu, gitu. Jadi polisinya ya udah kita tunggu aja ada bom kan gitu kira-kira sikapnya. Karena apa? Kita tangkap di peradilan kan berkali-kali dan Jadi ada pandangan polisi sampai pada kondisi seperti itu Bang, udah tunggu saja kayak gitu. Enggak sih, kalau dia tunggu saja lebih hancur ini. Kenapa? Saya ingatkan masih ada bom hidup yang belum meledak. Jadi kalau tadi Pak Mahfud bilang, ya kenapa nggak bisa dicegah? Dicegah kok. Dia bawa 6 bom belum meledak karena ditembak lebih dulu. Itu bagian dari pencegahan kan gitu. Tapi kalau disuruh nyisiri seluruh Indonesia dengan jumlah orang begini, khusus untuk teror bom itu minimal satu kelompok itu 5 orang. Jadi satu yang jagoan yang jadi pemimpinnya dengan ring leadernya itu 4. Jadi minimal 5. Kalau 5 menurut data NU itu 800 lebih orang baru pulang dengan kemampuan seperti Afghanistan yang pulang dari Syria. Nah, data resmi pemerintah hanya 415. Apa yang terjadi? Anggaplah pemerintah yang kita pakai 415 itu kalau kali 5 artinya ada berapa? 2000 orang yang punya kemampuan untuk membuat bom. Nah, kalau 2000 orang ini tinggalnya nyebar di mana-mana. Mereka tidak berkomunikasi lewat internet, mereka tidak berkomunikasi lewat mobile phone. Akibatnya apa? Nggak bisa dilacak. DF itu hanya berfungsi kalau mereka menggunakan instrumen teknologi ini. Kalau itu tidak dilakukan, misalnya di Poso, orang jaminan hanya tatap muka, polisi harus mengerahkan BIN segala macam itu seluruh jaringan intelijen tradisional. Nah, jaringan internet tradisional kayak gini lebih sulit. Saya mau kasih tahu aja. Siapa yang pernah lihat mukanya Kasat Gaswil Densus untuk Metro dan Banten, Kepala Satuan Tugas Wilayah Metro yang bertanggung jawab atas penanganan ini? Ada di sekitar kita, orangnya ada ngenali. Nah, seperti yang nyari mereka seluruh tas kita. Tasnya Prof. Kiki ada bomnya. Tasnya Ketua Komisi 1 DPR bomnya lebih gede gitu. Nggak bisa diperiksa. Jadi nggak mungkin kalau itu meledak. Kalau tas saya meledak duluan, ya, saya mati, Pak Mahfud mau meledakkan tasnya, ditembak, itu bukan kecolongan. Karena belum meledak. Yang kemarin itu masih ada 6 yang belum. Saya kembali ke Pak Mahfud. Karena saya sudah mendengar penjelasan Bang Kiki. Jadi begini, waktu itu pernah ada diskusi dan perdebatan antara kami dengan Badan Intelijen Negara dan pihak Kemlu ketika mulai muncul informasi adanya sejumlah warga negara Indonesia yang berangkat ke Syria menjadi foreign fighters. Pertanyaannya adalah, ini orang mau kita apain? Mereka warga negara Indonesia berangkat ke luar negeri lalu gabung dalam satu gerakan terorisme. Nah, ternyata saya temukan pemahaman dan tafsir terhadap perangkat undang-undang itu juga tidak terlalu tepat. Mereka apa kita nggak bisa apa-apain.
Ya paling nanti kalau mereka pulang kita lakukan penggalangan. Ya mereka pulang, mungkin intelijen untuk melakukan penggalangan, bikin perencanaan program dulu, nyusun anggaran dulu, menyiapkan perangkat orangnya dan seterusnya. Penggalangannya mungkin butuh waktu 2 tahun, sebulan mereka pulang, mereka sudah beraksi. Waktu itu saya katakan begini, ya, di hadapan Menlu dan Kepala BIN, cabut saja paspornya. Sehingga dengan dicabut paspornya, mereka tidak bisa pulang. Mereka kan dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya kok jelas kalau kita mau memperluas tafsirnya. Karena di Undang-Undang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme itu jelas bahwa termasuk kategori tindak pidana terorisme itu adalah orang yang warga negara Indonesia yang di wilayah jurisdiksi negara lain melakukan tindak pidana terorisme, dan itu ada sanksi hukumannya. Jadi saya pikir saya tidak tahu apakah ini keraguan-raguan ya, atau kemudian pemahaman yang belum utuh dari semua perangkat pemangku kepentingan yang ada terhadap regulasi yang ada. Jadi itu bisa jadi solusi. Saya contoh lagi begini, soal usulan terbaru Badan Intelijen Negara agar Undang-Undang Intelijen 17/2011 direvisi, ditambah Badan Intelijen Negara berhak atau berwenang menangkap atau menahan dalam rangka pemberian informasi. Di undang-undang itu jelas, kewenangan Badan Intelijen Negara adalah melakukan penggalian informasi terhadap suspek. Tetapi itu dilakukan tanpa penahanan, dan kalau ingin dilakukan dengan penahanan, maka pihak intelijen bekerja sama dengan lembaga penegak hukum, karena penangkapan itu kan bagian dari pro justisia. Nah, apa susahnya Badan Intelijen Negara dengan Kepolisian Republik Indonesia telepon-teleponan, ini ada seorang suspek, kita ingin interogasi lebih lanjut, kalau perlu ditahan 1x24 jam atau maksimal sekian hari, gitu ya. Lalu polisi melakukan penahanan sementara. Itu kan bisa dilakukan begitu, ya. Nah, perbedaannya apa? Intelijen dalam setiap aktivitasnya dia adalah covert action, tindakan-tindakan yang tertutup, sehingga kalau nahan orang pun dia harus dilakukan secara tertutup, nggak ada yang tahu. Tapi kalau kepolisian begitu dia menahan orang, dia harus terbuka, sehingga akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Siapa yang ditahan, kapan ditahan, di mana dia ditahan, alasannya apa dia ditahan, dan berapa lama dia ditahan. Nah, prinsip-prinsip penegakan hukum yang ingin kita bangun adalah jangan sampai ada orang ditahan, tidak ada yang tahu, publik juga tidak tahu, dan juga nggak ada yang tahu ini orang akan pulang atau enggak, akan balik atau enggak. Nah, jadi sesungguhnya perangkat hukum ini sudah memberikan jalan yang sangat baik, walaupun harus melalui koordinasi antar lembaga. Kalau ini bisa dipakai dan mau dijalankan, saya pikir tidak sulit. Gitu. Saya nggak ngerti apakah ada persoalan koordinasi dalam konteks ini. Tapi dari tadi dalam konteks tadi ada dua yang abang lihat, mana yang lebih berat ketika abang bilang tadi masalah kewenangannya memang kurang atau kewenangannya cukup tapi menjalankannya kurang yang menjalankannya. Kalau menurut saya perangkat regulasi, jadi begini, saya ingin mendasar dulu. Apakah Indonesia sebagai satu negara punya kapasitas yang memadai untuk menanggulangi terorisme? Saya katakan ya, Punya kapasitas itu. perangkat undang-undang kita punya dan lengkap, semua kewenangan itu ada. Kalaupun ada yang dianggap tidak jelas, justru kan seringkali yang tidak jelas itu kita bisa beristihad dan diskresi. Itu satu. Yang kedua, secara institusi yang namanya lembaga penanggulangan terorisme itu banyak. Satu, ada Badan Intelijen Negara. Dua, ada kepolisian. Bahkan kepolisian punya Densus 88. Lalu ada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Lalu TNI pun dengan prinsip perbantuan bisa terlibat di dalam penanganan terorisme, itu diatur dalam Undang-Undang TNI. Kita punya 4 lembaga. Lalu ada lembaga lain yang bisa mendukung, imigrasi, Bank Indonesia, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu yang ketiga, ya, dari sisi personil luar biasa. Kita lihat Densus 88 dan PAI, perlengkapan itu sudah seperti kayak militer, luar biasa. Lalu yang keempat, apalagi instrumennya, kerjasama internasional. Ya, baik kepolisian, baik BNPT, baik BIN sekarang ini terus mengembangkan kerjasama
dengan berbagai pihak, dengan berbagai mitra di luar negeri terkait dengan penanggulangan terorisme. Saya sangat yakin tukar menukar informasi dan bahkan kerjasama dalam penanggulangan itu terjadi, itu dilakukan secara intensif. Jadi dari perangkat-perangkatnya sudah lengkap sesungguhnya. Nah, kenapa masih terjadi? Walaupun tadi saya ingin garis bawahi, kita apresiasi kepolisian begitu sigap di lapangan pada saat kejadian sehingga ada sejumlah bom yang belum sempat meledak bisa diamankan, itu harus kita apresiasi, gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah perangkatnya yang kurang atau efektivitas di dalam menggunakan perangkat atau instrumen? Jawabannya? Kalau saya lebih cenderung, sekarang ini instrumen-instrumen yang ada belum dimaksimalkan penggunaan. Oke, Profesor Sinta Trijaya, kita akan bahas lagi masalah dari pemaksimalan instrumen-instrumen yang ada itu setelah jeda berikut ini.